Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 28 September tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Ayub. Pada suatu hari anak-anak Allah datang menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Jawab iblis, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bersabdalah Tuhan, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung." Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Menjadi yang Terbesar. Salah satu kecenderungan dunia dewasa ini adalah orang mengejar jabatan, kedudukan, ataupun popularitas. Banyak orang ingin dipandang hebat, dianggap penting dibanding orang lain. Tanpa sadar, hal tersebut dan kesombongan itu semakin menguasai diri kita. Dalam Injil hari ini, ketika para murid dikumpulkan Tuhan Yesus dalam 12 orang atau kelompok rasul, mereka mulai memperhitungkan siapa yang memiliki posisi yang paling hebat di antara mereka, atau siapakah yang terbesar di antara mereka. Rupanya, hampir semua murid ingin memiliki kedudukan yang istimewa. Tidak heran, dikisahkan dalam Injil hari ini, mereka sampai bertengkar untuk menentukan siapa yang terbesar di antara mereka. Tuhan Yesus menyadarkan mereka dengan cara mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Tuhan Yesus menyadarkan mereka bahwa dengan berani menyambut anak kecil dan menjadi seperti anak kecil, itulah cara untuk menjadi yang terbesar. Maksud Tuhan Yesus menghadirkan seorang anak kecil di antara mereka? Anak kecil tidak memiliki apa-apa untuk dipamerkan, supaya bisa dipandang hebat dan besar. Anak kecil selalu polos, tampil apa adanya, serta selalu bergantung pada orang lain, pada orang tuanya atau orang yang lebih dewasa dari mereka. Saudara-saudari terkasih, senada dengan bacaan pertama kita hari ini, yaitu kisah tentang Ayub. Ayub adalah pribadi yang polos, tulus, serta menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam segala kelimpahan yang ia miliki, ia tidak memandang dirinya besar dan hebat, karena menurut Ayub, semua yang dia miliki adalah anugerah Tuhan bagi hidupnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan.
Itulah perkataan yang dikatakan Ayub ketika ia mendengar berbagai kabar, yaitu bahwa segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepadanya telah diambil kembali daripadanya. Beranikah kita seperti Injil hari ini dan seperti Ayub yang selalu merasa kecil, rendah hati, serta menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Ingatlah selalu bahwa untuk menjadi yang terbesar, kita harus bisa menjadi yang terkecil di antara semuanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau berlaku adil dan cermat kepada setiap langkah hidup kami. Kami mohon, bukalah selalu hati dan pikiran kami, agar kami selalu menggantungkan kehidupan kami hanya kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.